Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore insyaallah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi, kita bisa kumpul di sini bersilaturahim, mengaji, bersolawat dan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita Allah catat sebagai amal ibadah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang istiqomah. Istiqomah dengan sunnahnya, menjalankan sunnahnya, sehingga nanti kita selamat juga dengan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah. Yakin itu Bu? Ya. Kita mudahkan urusan orang lain, urusan kita dimudahkan. Kita berbuat baik itu Bu ya. Kita berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain loh Bu. Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi berbuat baik itu akan kembali ke kita. Kadang kita di benak kita, kayak saya berbuat baik nih sama si A nih, kan gitu ya. Padahal kita lagi bukan berbuat baik dengan si A itu, tapi kita lagi nabung kebaikan sama Allah, yang besok Allah juga ganti kebaikan itu untuk diri kita. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita, ya. Coba kita kalau udah ikhlas berbuat sesuatu, oh iya, saya pernah melakukan ini dengan orang lain. Ternyata sekarang orang lain melakukan ini dengan saya, kan gitu ya? Itu enggak sadar kita, makanya banyak-banyak berbuat baik sehingga berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita. Tapi kalau nggak dibaiki gimana? Tetap berbuat baik dengan orang itu. Kita nggak dibaiki nih, disakitilah, diomongilah, dicaci makilah, jangan balas dengan yang sama. Kalau kita balas dengan yang sama, kita sama dengan mereka, ya kan? Kita sama, kita tetap dikapain dan terima kasih ketika ada orang yang tidak berbuat baik dengan kita. Sebenarnya ini tangan Allah yang akan menurunkan kebaikan untuk kita. Ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita, gak suka dengan kita, terus berbuat tidak baik dengan kita, sebenarnya Allah ini lagi ngasih sesuatu tapi melalui orang itu. Misalnya orang itu tidak baik dengan kita, Allah ini lagi ngasih, Allah tuh lagi nambah sifat sabar kita, ya kan? Ya Allah ini ngasih ini karena mungkin hamba belum sabar nih. Dengan ini hamba tambah sabar. Oh, caci maki orang, ya. Apalagi maaf, ketua majelis taklim nih biasanya paling banyak ini dapat ini. Tapi ingat ya ibu-ibu, Bu Neng memotivasi. Ketua majelis taklim ini memang paling sering dapat WA ya. Bu ini, Bu ini, Bu ini. Ketika anggota kita bilang Bu ini, itu sebenarnya ada jalan Allah untuk pahala kita. Jangan kata bilang, kadang ada yang bilang gini ya, aduh ibu ini aja gitu ya, di majelis taklim ibu ini aja ya, gini kan gitu ya. Kan pasti di dalam satu majelis taklim itu ada yang bervariasi sifatnya kan. Ada yang kalem, kekalemen, ada yang cerewet, kecerewetan, ada yang manut, kemanutan, ya, ada yang protes aja tapi nggak memberikan solusi. Ada kan yang begitu? Jangan sekali-kali bilang-bilang, ibu ini aja. Padahal ibu itu lagi ngasih ilmu ke kita.
Ibu tuh ngasih ilmu loh ke kita kan. Ih, dia cerewet kali nih nanyakan ini. Sehingga kita berpikir, padahal kata Allah, Allah akan mengangkat derajat manusia yang mau berpikir. Ya kan? Allah akan mengangkat derajat manusia yang mau berpikir. Berarti kalau kita direcokin sama anggota ini, berarti ibu mikir nggak? Ibu mikir nggak dengan recokannya dia? Mikir, otomatis itulah yang Allah maksud. Ya, Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang mau berpikir. Coba ibu udah ada masalah, ibu berpikir nggak? Misalnya ada mayem nih, MT-nya manut aja sama ketua majelis taklimnya, kene konen nah, gitu konen nah, mone konen nah, ajak main nah, gitu ya. Sehingga ketua majelis taklim nggak berpikir, kapan Allah akan angkat derajatnya? Kapan Allah akan derajat MT-MT itu? Kapan? Ya makanya kalau orang berpikir tuh banyak sebenarnya refresh kita loh. Kalau kita nggak berpikir kayaknya cepet tua dah. Diam aja kan gitu ya. Otak kita mengecil, tapi kalau kita berpikir, otak kita mengembang. Tapi berpikirnya yang positif, yang baik, berprasangka baiklah dengan orang lain.